Baik, selanjutnya saya akan memberikan materi tentang tissue repair, regeneration, healing, and fibrosis. Di sini learning outcomes-nya adalah mengetahui, mendefinisikan healing dan prosesnya, kemudian pola dari wound healing, kemudian membedakan tipe-tipe sel berdasarkan tingkat diferensiasinya, kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi wound healing, komplikasi wound healing, dan menjelaskan tentang proses wound healing. Jadi apabila terjadi injury akan menyebabkan restorasi arsitektur dan fungsi dari jaringan setelah injury, di mana terjadi regenerasi, kemudian proses penyembuhan dengan fibrosis dan organisasi, jadi organization. Di sini pada proses hemostasis normal terjadi keseimbangan antara proliferasi dan apoptosis, di mana adanya injury memberikan respon yaitu repair, jadi ada luka, kemudian penyembuhan luka, kemudian bisa berlanjut menjadi inflamasi kronik karena infeksi oleh mikroorganisme, kemudian terjadi fibrosis. Dan sel juga berdasarkan tipenya dia akan mengalami regenerasi. Sel yang mudah mengalami regenerasi akan terjadi renewing tissue, sedangkan sel-sel yang stabil akan melakukan kompensasi dengan adanya jejas, yaitu compensatory growth. Ini contohnya pada liver dan ginjal. Repair or healing itu dua hal di sini, yaitu arsitektur dan fungsi. Di sini kita lihat contoh dari penyembuhan di kulit. Itu bisa regenerasi, jadi sel-sel kulit mati digantikan oleh sel kulit baru melalui proses proliferasi sel dan jaringan. Bisa juga akan mengalami pembentukan scar, jadi ini fibrosis. Dan struktur ini itu permanen ya, jadi tidak bisa kembali ke normal lagi. Dengan adanya injury akan memberikan respon pada sel dan pembuluh darah atau vaskuler, di mana pada injury yang akut dan stimulus sudah tidak ada ya, akan menimbulkan regenerasi atau restitution of normal structure. Jadi di sini terbentuknya luka itu sifatnya superficial dan bisa terjadi proses inflamasi. Dan di sini parenchymal cell death, terjadi kematian sel-sel parenkim sehingga memicu terjadi regenerasi. Contohnya pada regenerasi sel liver, jaringan liver karena partial hepatektomi, atau juga kerusakan luka pada sel yang superficial. Terus bila terjadi parenchymal cell death, jadi damage tissue framework, sudah terjadi kerusakan jaringan dan lukanya lebih dalam ya, deep wound, akan menstimulasi terjadinya repair berupa scar formation, atau juga bisa terjadi organization dari eksudat bila terbentuk eksudat. Contohnya pada deep excisional wounds, jadi luka yang dalam, dan juga infark miokard. Kemudian bila injurinya ini berat ya, akan menyebabkan persistent tissue damage, jadi kerusakan menetap jaringan, akan menyebabkan timbulnya respon fibrosis atau tissue scar. Contohnya chronic inflammatory diseases pada cirrhosis, pankreatitis kronik, atau fibrosis pulmoner. Dan ini contoh gambar jaringan berdasarkan derajat injurinya. Pada proses regenerasi sel dan jaringan itu terjadi kontrol dari proliferasi sel, kemudian juga kapasitas untuk proliferasi dari jaringan itu sendiri, dan sel-sel yang terkait dan sinyal, yakni dalam hal ini adalah sel punca atau stem cell, faktor-faktor pertumbuhan, growth factors, dan extracellular matrix atau ECM. Selain itu juga yang keempat adalah peran generation pada
perbaikan jaringan. Yang mengontrol proliferasi sel, ya ini recall lagi materi biomolekular sel, yaitu siklus sel, di mana ada fase-fase yang mengatur siklus sel, yaitu fase G0. G0 itu cell cycle arrest. Kemudian G1 adalah fase sel mulai terjadi proses pertumbuhan, ya, pembelahan. Kemudian S fase itu adalah perbanyakan jumlah kromosom, ya, dari 1 kromosom menjadi 2 sister kromatid. Kemudian fase G2 terjadi checking dari kromosom yang sudah mengalami duplikasi dan siap untuk membelah. Dan ini prosesnya. Saya kira kita bisa skip aja untuk cell cycle. Jadi cell cycle tuh butuh 16-24 jam. Dan siapa yang mengontrol siklus sel atau mitosis itu adalah gen. Jadi gen yang mengkode beberapa protein tertentu yang meningkatkan siklus sel ataupun melakukan penghentian siklus sel. Dan beberapa protein yang mengatur mitosis ada cyclins, kemudian cyclins activate cyclin, dependent kinase, ini enzim, ya, dan seterusnya. Dan siklus sel ini sangat ketat regulasinya, dan di situ juga ada proses checkpoint intrinsik yang mencegah terjadinya replikasi sel-sel yang tidak normal. Dan interfase adalah periode di mana di antara dua mitosis. Kita juga perlu tahu bahwa jaringan itu dibedakan berdasarkan kapasitasnya untuk melakukan regenerasi, yaitu sel labil, sel stabil, atau jaringan permanen. Sel atau jaringan labil adalah jaringan yang mudah sekali melakukan mitosis atau multiply. Dan manakala ada injury, dia akan mudah terjadi regenerasi. Dan sel punca atau stem selnya persediaannya cukup. Sedangkan jaringan stabil atau sel stabil adalah sel yang quiescent, di mana dia berada pada fase G0. Dia aktivitas untuk multiplikasinya itu minimal, dan bila ada injury bisa multiplikasi. Yang paling sulit mengalami multiplikasi adalah sel permanen, di mana dia sudah terminally differentiated, jadi udah stop mengalami diferensiasi lagi. Aktivitas multiplikasi itu terjadi pada proses perkembangan pada janin, dan pada saat lahir dia akan mengalami berhenti. Dan ini beberapa contoh sel labil, ya, misalnya sel epitel, sel-sel hematopoietik itu sel labil. Sel stabil contohnya adalah hepar, ginjal, ya, pankreas, sel otot, ya. Kemudian sel permanen contohnya sel saraf, sel jantung, sel skeletal, dan lensa mata. Sehingga dihindari untuk mengalami kerusakan pada sel-sel permanen ini, ya. Kalau mengalami kerusakan maka tidak bisa terjadi regenerasi. Ini proses proliferasi pada permukaan kulit, ya, yang disebabkan karena adanya jejas. Jadi ini prosesnya. Ini beberapa tentang sel punca atau stem cell. Stem cell adalah dikarakteriskan menjadi dua properti, yaitu stem cell yang mempunyai kapasitas self renewal dan yang asymmetric replication, di mana sel-sel ini spesifikasinya tidak jelas, ya, tidak terspesifikasi, bisa membelah melalui mitosis dan bisa berdiferensiasi menjadi beberapa tipe sel dan self renew untuk memproduksi stem cell.
Contoh dari tipe dari stem cell itu ada embryonic stem cell dan ada adult stem cell. Embryonic stem cell itu diisolasi dari inner cell mass dari blastokis, bisa berdifferensi menjadi semua jenis tipe sel dewasa. Dan pada beberapa populasi kecil dia stem cell-nya terbatas. Kemudian yang adult stem cell itu ditemukan pada berbagai jaringan dan bisa berdiferensiasi menjadi semua tipe sel dari jaringan yang terkait. Jadi tergantung pada jenis jaringannya, sehingga keterbatasannya ya keterbatasan dari jaringan. Dan beberapa sel stem cell itu dibedakan, ada totipotent cell, ada pluripotent cell, ada multipotent cell, ada oligopotent cell dan unipotent atau prekursor cell. Totipotent cell itu memproduksi semua sel, jadi diferensiasi sel bisa. Juga termasuk ekstra embryonik tisu, contohnya plasenta. Dan bisa dibentuk menjadi organisme yang lengkap. Kalau pluripotent cell itu didapatkan dari inner cell mass dari blastokis, memproduksi nearly all cell type. Jadi nggak semuanya ya, nearly. Tidak bisa untuk jaringan ekstra embryonik dan tidak bisa didevelop menjadi organisme fetus ataupun dewasa. Kemudian kalau multipotent cell itu memproduksi multiple tapi jumlahnya terbatas. Contohnya sel-sel hematopoietik, jadi sel-sel pembentuk sel darah. Oligopotent cell itu memproduksi beberapa sel tertentu, contohnya pada limfoid atau myeloid stem cell. Kalau unipotent atau prekursor cell itu memproduksi hanya satu, jadi uni atau satu, one type, contohnya hepatocyte. Dan ini yang totipotent itu biasanya disalahgunakan oleh manusia ya, jadi dibentuk cloning ya, untuk cloning, jadi membentuk organisme baru. Kemudian wound healing. Wound healing itu pada proses proliferasi sel pada tisu repair itu ada chemical mediator yaitu growth factor, hormon dan cytokines, dan interaksi antara sel dengan ekstraseluler komponen ekstraseluler matrik. Faktor-faktor pertumbuhan itu menyebabkan stimulasi proliferasi sel. Kemudian stimulasi migrasi, diferensiasi, dan kontraktiliti, juga meningkatkan sintesis beberapa protein tertentu, contohnya kolagen dan fibroblast, jadi jaringan ikat ya, dan stimulasi gen yang mengontrol pertumbuhan, yakni proto-oncogen. Jadi ini semua adalah proses tissue repair pada wound healing yang diinduksi oleh faktor pertumbuhan. Dan ini beberapa reaksi dari growth factors. Kemudian di sini growth factors menginduksi proliferasi sel melalui ikatan dengan reseptor yang spesifik. Juga mempengaruhi ekspresi gen untuk memproduksi atau meningkatkan replikasi dan meningkatkan sintesis protein sel, termasuk di sini adalah mitosis dan mencegah apoptosis. Ini beberapa cytokine dari growth factors. Extracellular matrix. Extracellular matrix adalah komponen yang dinamis, di mana dia disintesis secara lokal dan dia assemble, jadi membentuk ikatan-ikatan ya, network surround cell. Jadi di antara sel-sel dia akan membentuk anyaman-anyaman. Sintesis dan degradasi dari ekstraseluler matrix itu berkaitan dengan morphogenesis, wound healing, proses fibrosis kronik, dan invasi tumor dan metastasis. Dan ekstraseluler matrix itu penting ya, dia digunakan untuk mensupport secara mekanik pada jaringan, kemudian dia mensubstrasi untuk pertumbuhan sel dan formasi jaringan, untuk membuat microenvironment atau lingkungan mikro di antara sel dan jaringan itu bisa mendukung kondisi tissue repair dan juga meregulasi proliferasi dan diferensiasi sel. Jadi penting menjaga intak atau keutuhan ekstraseluler matrix pada proses tissue regeneration.
Bila ECM-nya rusak, maka proses repair pun juga terganggu sehingga mudah terbentuk scar atau jaringan parut. Contoh dari extracellular matrix yaitu bisa kita jumpai pada matriks interstisial dan basement membran. Jadi kalau interstisial berarti dia mengisi ruang-ruang di antara sel. Kalau basement membran itu adalah tempat menancapnya sel-sel epitel. Dan beberapa protein extracellular matrix itu sangat banyak ya. Contohnya ya kolagen, proteoglikan, kemudian ada elastin ya, ada glikoprotein. Prinsipnya komponen penyusun extracellular matrix yaitu fibrous structural protein, water hydrated gels, adhesive glikoprotein. Ya, ini beberapa ini sering kita jumpai pada produk-produk skincare ya yang membantu proses regenerasi kulit muka. Kemudian terkait dengan healing dari kulit, kita mengenal adanya primary union dan secondary union. Kalau primary itu proses healingnya adalah bersih dan tidak terinfeksi. Biasanya proses lukanya itu dibentuk pada saat pembedahan. Terus di sini tidak disertai kehilangan sel dan jaringan. Kemudian tepi dari luka adalah tajam ya, sehingga ditutup oleh jahitan luka. Dan ini setelah terjadi primary union, maka jadi misalnya setelah dibelah pakai pisau bedah gitu ya, terjadi perdarahan gitu ya. Terus kemudian mulai proses penyembuhan dalam jangka waktu 24 jam ya. Neutrofil mulai menuju ke area yang terjadi irisan tadi, terus mulai menutup lukanya. Kemudian 24 jam sampai 48 jam sel-sel epitel mulai bermigrasi dan berproliferasi di antara dermis. Dan deposisi atau akumulasi basement membran. Kemudian hari ketiga mulai terbentuk jaringan granulasi. Di sini perlu kita bedakan dengan secondary union, di mana prosesnya adalah terjadi jaringan granulasi. Jadi tidak terbentuk reaksi penyembuhan yang sempurna. Ini perbedaan antara primary dan secondary union pada luka. Kekuatan luka, jadi pada luka jahitan itu kekuatannya adalah 70% dari kulit yang normal. Dan manakala benang jahitan itu diangkat, ya maka setelah 1 minggu kekuatan luka itu kira-kira 10% dari kulit normal dan akan semakin meningkat dalam jangka waktu 4 minggu. Dan kekuatan tegangan ya, tensile strength itu disebabkan karena adanya sintesis kolagen yang meningkat ya. Dan dalam jangka waktu 3 bulan akan mencapai 70-80% normal. Beberapa yang mempengaruhi penyembuhan luka yaitu adanya infeksi, jadi makanya harus dibersihkan. Kemudian adanya benda asing, misalnya karena ada benda-benda asing tertinggal seperti kaca ya, bahkan kasa gitu. Dan juga nutrisi. Jadi makanya kalau luka itu diperlukan nutrisi yang bagus, sumber protein, vitamin untuk pembentukan sintesis kolagen dan mempercepat penyembuhan. Ini beberapa contoh komplikasi dari penyembuhan luka.
Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.